Bicara Indramayu, ada banyak makam keramat yang merupakan benda-benda cagar budaya. Tentu tidak lepas kalau kita bicara cagar budaya, ada tempat yang sangat dikeramatkan yaitu makam Raden Arya Wiralodra. Jadi kalau kita bicara ke sana, kenapa terjadi seperti itu? Karena diyakini makam tersebut adalah makam seorang yang dipercaya masyarakat Indramayu adalah pendiri wilayah Indramayu. Jadi pendirinya Indramayu. Dia dan beberapa rekan-rekannya seperjuangan waktu itu mendirikan sebuah tempat, mendirikan sebuah padepokan di sekitar Sungai Cimanuk. Jadi kalau ditanya awalnya gimana Indramayu? Nah, nonton terus, ikuti terus ulasannya di sini sama tokoh-tokoh yang kompeten. Tentu jangan lupa subscribe terus, jangan sampai ketinggalan. Harus lakukan itu, kalau enggak saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di salah satu situs founding father Kabupaten Indramayu, yaitu Raden Bagus Arya Wiralodra dengan trah ke-1 ya, dengan nama sebenarnya adalah Raden Singalodra. Raden Singalodra atau Arya Wiralodra I merupakan tokoh sentral bagaimana Indramayu dengan sejarahnya hingga saat ini terbentuk satu kabupaten, satu wilayah pemerintahan dengan tata kelola yang berjalan dari masa ke masa. Di sini berada sekitar beberapa situs makam, diantaranya yaitu termasuk trah ketiga yaitu Wiralodra III Raden Sawerdi, dan sementara trah kedua adalah Raden Wirapati atau Wiralodra II berada di wilayah pusat kota atau di wilayah Kadipaten, yaitu berdekatan dengan Pendopo Indramayu dan museum yang ada saat ini. Dan ini adalah merupakan bupati atau adipati yang memang sudah menata kelola, menjalankan roda pemerintahan setelah pada era masa Babad berakhir. Bupati Wiralodra atau Ngabehi Wiralodra II ya, setelah yang pertama yaitu Wiralodra yang ada di sini, itu memerintah dan menjalankan kebijakan pemerintahan sudah terpengaruhi oleh Kepresidenan Cirebon atau mengikuti the colonial state yang berlaku dan diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara masyarakat Indramayu sendiri mengetahui bahwa situs-situs Arya Wiralodra itu tersebar di beberapa tempat hingga ada beberapa titik yang lainnya yaitu Wiralodra 7 dan Wiralodra 456, dan semuanya berada dalam wilayah Desa Sindang, hanya berbeda titik lokasinya saja.
Arya Wiralodra selain menjadi tokoh sentral juga terhubung dengan keberadaan bagaimana penyebaran Islam di Indramayu, lalu bagaimana fungsi sosial ekonomi yaitu Sungai Cimanuk pada era Babad hingga era pelabuhan dan tata kelola kota Indramayu. Dan ini menjadi bagian penting bagaimana Indramayu terus bergerak dan memajukan pembangunan dari masa ke masa. Itu pula tidak bisa ditinggalkan pengaruh tokoh-tokoh lokal lainnya yang setingkat dengan Ki Kuwu, Ki Geden, atau tokoh-tokoh lokal yang biasanya diagungkan atau ditinggikan oleh masyarakat sekitar. Sebut saja ada beberapa situs yang lain di seputar kita kaitannya dengan penyebaran Islam. Ada Syekh Abdul Manan, ada Kiai Muhammad, ada Kiai Muntoha, lalu para habain juga ada. Dan ini semuanya satu wilayah dalam satu gugusan sepanjang Sungai Cimanuk. Ngabehi Wiralodra I yang bernama Raden Singalodra merupakan bagian utama daripada era Babad. Artinya mempersiapkan satu wilayah, satu lahan yang memang pada saat awalnya adalah sebuah hutan belantara yang memang dipersiapkan sengaja untuk dijadikan satu padukuhan yang awalnya bermula terbagi menjadi padukuhan sisi wetan Cimanuk atau Bengawan Cimanuk Wetan, atau yang satunya adalah Bengawan Kulon. Maka gelar-gelar yang sudah resmi menjadi bupati atau adipati itu tidak pada saat dalam posisi Wiralodra I, tetapi setelah tata kelola pemerintahan berjalan, Wiralodra Trah kedua yang menjadi bupati atau adipati yang memimpin daerah yang disebut Indramayu. Untuk Wiralodra II itu tercatat dalam arsip kolonial itu 1668 mendekati 1700. Maka sebelumnya ditafsir bahwa 1520 sampai dengan 1527 adalah Babad Indramayu berdasarkan naskah Babad yang ditemukan. Dan pada akhirnya berangkat ke Wiralodra kedua atau Raden Wirapati, tata pemerintahan sudah berjalan, maka dilanjutkan oleh Nasabia Wiralodra III dan seterusnya. Dan hingga hari ini situs-situs tersebut masih terpelihara dan dipersaksikan menjadi tetengar sejarah.